Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Ya, shalom semuanya. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan seperti biasa, saya mengajak semua sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak terima kasih buat hari ini, kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami di Yesaya pasal yang ke-12. Berikan kami pertolongan-Mu, rema-Mu, hikmat-Mu, sehingga apa yang kami baca, kami mendapatkan pembelajaran berarti, yang bisa membuat hidup kami, kalau kami lakukan menjadi hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya, Yesaya pasal yang ke-12, dan sambil kita menyiapkan Alkitab, kita mendengarkan lagu ini terlebih dahulu. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Yesaya pasal yang ke-12. Ini tadi saya sempat cek ayatnya nggak banyak, saudara, hanya 6 ayat ya. Jadi mungkin tadarusan kita kalau saya nggak dapat sesuatu yang panjang ya cuma sebentar saja ya. Kita akan coba konsisten satu pasal meskipun ayatnya pendek ya, satu pasal aja ya. Yesaya pasal 12 perikopnya nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah, sebab namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya 6 ayat itu saja, saudara, ya. Jadi dari 6 ayat tadi, ya, kan ini Yesaya meminta agar orang-orang Yehuda itu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena perikopnya kan mereka terima keselamatan. Yehuda, Israel, kalau kita membaca di pasal yang 11 yang kita sudah tadarusin kemarin, kan memang menggambarkan bahwa Raja Damai itu akan memulihkan semuanya, baik Israel maupun Yehuda. Sehingga kalau kita baca di pasal 11 kemarin, ada kalimat bahwa Efraim tidak akan cemburu lagi. Efraim kan, kalau Bapak Ibu udah ikutin saya tadarusan kan tahu ya, kalau perjanjian lama ngomongin Efraim, banyak orang kalau nggak ngerti tuh, loh kenapa yang diomongin cuma suku Efraim? Kenapa suku-suku lain enggak, ya? Saya sudah jelaskan tuh. Kenapa Efraim? Karena suku Efraim tuh suku Israel yang paling berbatasan dengan Yehuda, ya. Jadi wilayah Efraim dengan wilayah Yehuda dan juga wilayah Benjamin itu ada dalam satu geografis, ya. Itu kenapa ketika kerajaan Israel itu pecah dua, ya, 10 suku termasuk Efraim ke utara dan 2 suku Yehuda dan Benyamin mendirikan kerajaan Yehuda, ya. Yehuda itu kan ketika bermusuhan dengan Israel, ya, orang Israel yang paling dekat dengan mereka adalah suku Efraim ini, ya. Sehingga akhirnya orang Yehuda terbiasa mengatakan bahwa Efraim, ya, itu ketika mereka mengatakan Efraim, yaitu ditujukan kepada Israel secara keseluruhan, di mana mereka sudah bermusuhan, mereka sudah berperang satu dengan lainnya, dan ketika Israel mau menyerang Yehuda, maka mereka pasti akan berkemah di wilayah Efraim. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, berbatasan dengan Yehuda. Jadi tidak mungkin peperangan antara Yehuda dan Israel terjadi tanpa melewati Efraim gitu. Jadi Efraim memang menjadi kata ganti yang ada di benak orang Yehuda ketika bicara tentang Israel. Di dalam pasal 11 kemarin, kecemburuan Efraim akan berlalu, yang menyesakan Yehuda akan lenyap. Ya, Efraim, Israel kan cemburu. Kenapa? Yerusalem itu ada di Yehuda. Yehuda itu sesek hatinya. Kenapa? Karena Efraim, Samaria, Israel itu beribadah di gunung-gunung, di Gunung Gerizim. Itu menyesakkan hati Yehuda. Ya, jadi mereka tuh punya akar pahit masing-masing, punya problem yang dalam masing-masing, sehingga mereka itu memang akhirnya ya bermusuhan terus. Tapi kata apa namanya, Yesaya 11, mereka nanti akan berdamai. Kenapa damai? Karena Raja Damai memulihkan mereka. Bapak Ibu kalau mengikuti tadarusan saya Yeremia, kan kita tahu bahwa Tuhan begitu marah. Ingat ya terminologi yang berkali-kali saya bilang di Yeremia, dosa mendatangkan maut. Itu karena bangsa Yehuda itu benar-benar jahatnya minta ampun sama Tuhan. Mereka beribadah di bait Allah. Di luar bait Allah mereka mempersembahkan korban kepada Baal. Ya, bahkan di lembah Hinom, ya, mereka di Gehenna tanda kutip, ya, mereka mempersembahkan anak laki-laki dan anak perempuan mereka dikorbankan untuk dewa atau dewa-dewa Baal, dewa-dewa kafir, dewa Molok dalam hal ini kalau tidak salah. Ya. Itu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan tidak mau lagi berurusan dengan Yehuda. Tuhan bilang sama Yeremia, ngapain lo sekarang doa buat Yehuda? Ya, lo doa hari ini tentang Yehuda pakai cara apapun. Ini bahasa saya ya. Ya, Bapak Ibu yang udah ngikutin Yeremia ngerti lah pokoknya ya. Kalau belum mengikuti maka ikuti tuh ya. Tadarusan kitab Yeremia sudah saya selesaikan ya. Lo doa buat
Yehuda, nggak akan gue denger, kata Tuhan kepada Yeremia. Bahkan kalau Yehuda bertobat pun hari ini, ya, aku nggak akan pedulikan. Tapi faktanya dalam kitab Yeremia juga Tuhan akhirnya pulihkan Yehuda. Dalam kitab Yesaya ini yang kita baca di pasal 12, akhirnya juga Tuhan pulihkan itu. Yang namanya bukan cuma Yehuda tapi Israel, ya. Nah, terminologi pemulihan Tuhan ini yang membuat akhirnya banyak orang itu tidak takut berdosa. Karena berpikir, ya Tuhan tuh kalau sudah berjanji kepada Israel bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, nanti tunggu waktu aja. Pasti Tuhan akan ampuni Israel. Kalau Bapak Ibu bertanya begitu kepada saya, benar nggak Pak? Tuhan nanti akan ampuni Israel. Benar. Ya. Tapi ketika saya ngomong benar ini, saya sudah punya pemahaman di otak saya yang tidak dipahami oleh saudara yang bertanya gitu kepada saya. Ya. Jadi kalau saya berkata Israel nanti akan dipulihkan, benar. Tapi apakah seluruh orang Israel akan dipulihkan atau diampuni? Itu yang tidak. Kalau misalnya ngomongin soal Israel, tentang Israel di akhir zaman. Ini kita ngomongin yang tertulis aja di Alkitab. Kita nggak usah main pakai tafsir-tafsiran ya. Yang tertulis aja di Alkitab. Di akhir zaman, cerita soal akhir zaman yang paling keren itu ada di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, bangsa Israel yang diselamatkan itu jelas banget cuma berapa? 144.000. Kita nggak usah main tafsir. Apakah ini literal? Apakah ini simbolik? Nggak usah lah. Bangsa Israel di akhir zaman nanti, akhir zaman tuh bukan 2023. Di 2023 ini penduduk Israel saja sudah 7 juta atau 8 juta yang saya dapatkan informasinya. Di 2023, penduduk Israel yang menjadi warga negara Israel hari ini aja 8 juta. Ini ngomongin akhir zaman, yang nggak tahu kapan. Bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, kan kita nggak tahu. Ya. Yang pastinya nanti lebih dari 8 juta. Dari 8 juta, kalau itu terjadinya hari ini, kalau akhir zaman terjadinya hari ini, dari 8 juta orang Israel hari ini, yang diselamatkan Tuhan dari kitab Wahyu, karena itu firman Tuhan, maka pasti benar, cuma 144.000. Artinya apa? Artinya sangat sedikit. 8 juta yang selamat cuma 144.000. Itu 10% aja nggak ada. Kalau 10% dari 8 juta kan 800.000. Ini baru 144.000. 5% aja nggak ada. Kalau 5% kan berarti harus 400.000. Ya, benar nggak saudara? 2,5%-nya aja nggak ada. Karena kalau 2,5%-nya tuh harus 200.000. Berarti cuma 2% dari orang Israel. Kalau itu terjadi hari ini, yang diselamatkan Tuhan. Bayangin, 98% orang Israel yang hidup hari ini akan dibinasakan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang Israel yang sudah mati? Nah, itu kan pertanyaan. Berarti sepanjang sejarah akan jauh lebih banyak orang Israel yang tidak selamat, tidak akan masuk ke Yerusalem baru dibandingkan yang masuk ke dalam Yerusalem baru. Yang saya mau katakan begini. Meskipun faktanya Israel dan Yehuda akan Tuhan pulihkan. Kalau kita spesifikin lagi. Faktanya setelah bangsa Yehuda dibuang ke Babel dan akhirnya bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem di zamannya Esra, Zerubabel, ya kan? Bapak Ibu tahu ya cerita itu ya, bahwa mereka kembali ya ke Yehuda dan akhirnya membentuk kerajaan, bukan kerajaan ya, membentuk bukan bangsa ya. Ya, bangsa Yehuda ada lagi di Yerusalem, tapi bukan kerajaan. Karena sejak mereka kembali, mereka tidak pernah lagi mendirikan kerajaan. Mereka hanya provinsi dari Persia, dari Babel, kemudian ke Persia, kemudian provinsi dari Yunani, kemudian ketika zaman Romawi, meskipun ada Raja Herodes, tapi itu kan raja wilayah doang gitu, saudara ya. Sebenarnya juga provinsi atau bagian dari negeri taklukan atau jajahan dari Romawi. Yang saya mau katakan, meskipun faktanya Yehuda kembali lagi ke Yerusalem setelah dibuang 70 tahun di Babel, ya. Tapi yang sampai ke Yehuda, yang benar-benar dipulihkan, berapa orang? Yang mati jauh lebih banyak. Lebih banyak matinya di Babel, juga lebih banyak matinya ketika peperangan antara Babel dengan Yehuda. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, ya Tuhan memang Maha Pengampun, Tuhan memang Maha Pengasih. Terlebih kalau kita ngomongin Israel, Tuhan sudah kadung janji kepada Abraham bahwa keturunannya akan jadi umatku dan ku berkati.
Tapi ketika pemulihan Tuhan total atas Israel, hanya berapa persen orang Israel nanti yang akan mengalami? Nggak seluruhnya, saudara. Seperti saya bilang tadi, 144.000 meskipun hanya 2%, tapi itu sudah menjadi bagian representasi Israel. Yang orang awam tidak memahami. Kalau orang awam itu berpikir kalau Tuhan memulihkan Israel, maka Tuhan akan ampuni dan pulihkan semua Israel total. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam iman Kristen, ya, memang Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi faktanya juga orang yang percaya kepada Yesus, tidak semuanya hidup dalam pertobatan. Orang Kristen yang ngebunuh ada, orang Kristen yang korupsi ada, orang Kristen yang buat jahat banyak. Nanti diampuni nggak karena iman mereka? Ya, pasti Tuhan akan berjanji. Tuhan kalau berjanji barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, artinya pengampunan dari dia itu akan terjadi. Tapi pertanyaannya kalau kita ngomongin kepada spesifik individu-individunya, apakah si individu ini ketika akhir hidupnya, dia selamat? Kalau selamat berarti dia sudah bertobat. Tapi berapa banyak orang bisa mencapai titik bahwa di penghujung hidupnya, seperti orang jahat yang disalib di sebelah Yesus itu, yang berkata, nanti kalau kau datang sebagai raja, ya ingatlah akan aku. Berapa banyak orang yang seperti itu di last minute-nya, di akhir hidupnya, bisa bertobat. Kalau ada orang Kristen jadi penjahat, terus jadi buronan, terus ketika mau digerebek polisi dia melawan, ditembak polisi, mati, dia nggak sempat bertobat, apakah dia selamat? Kan tidak, meskipun agamanya Kristen, wong dia habis ngebunuh orang, dalam pelariannya belum tentu dia bertobat. Sebab kalau udah ngebunuh orang, dalam pelariannya dia bertobat, dia pasti akan menyerahkan diri ke polisi dan berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun harus dihukum seumur hidup di penjara. Itu bagian dari buah yang harus dia makan sebagai tanggung jawab dosa yang dia buat. Ya bertobatlah di penjara. Tapi kan enggak. Buktinya dia masih melarikan diri, ditembak polisi. Masa ditembak polisi itu kayak film Flash, Bapak Ibu? Bapak Ibu udah nonton film Flash yang baru belum? Saya udah nonton sama anak saya. Kalau Flash mah, peluru yang ditembakkan dari pistol itu di matanya Flash berjalannya pelan, sehingga nggak mungkin kena ke Flash. Ya. Tapi kan kalau manusia biasa, bukan film fiksi, ya polisi nembak, arahnya pas, ya pasti mati lah. Tapi ada Pak, beberapa sekian detik Pak, kita bisa bertobat. Aduh Bapak Ibu, bagaimana bisa? Peluru itu cepatnya minta ampun. Masa ketika didor, terus kita masih bisa berpikir, Tuhan ampuni aku? Nggak mungkin lah saudara. Pasti mati dalam keadaan dosa dan belum sempat bertobat. Selamatkah? Enggak. Tapi ada nggak yang bisa selamat? Oh ada. Saya berapa kali banyak melayani orang yang hidupnya kata orang di sekitarnya brengsek gitu ya. Tapi di akhir hidupnya ya, meskipun dia sakit, dia sudah dituntun kebenaran. Di akhirnya di sisa hidupnya dia baca Alkitab, dia sudah terima Yesus meskipun nggak seperti baptis karena dia nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya untuk di kolam baptisan. Dia hanya mengimani saja dia sudah terima baptisan dengan tanda mungkin dipercikin air ya. Bagi saya itu kalau kasuistik mah nggak apa-apa ya. Tapi sisa hidupnya ya, di tengah sakit yang parah itu, dia benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Saya yakin Tuhan akan ampuni dia. Meskipun dosa di masa lalunya merah seperti kermiji sekalipun. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Karena banyak orang yang juga sakit di masa tuanya, tapi nggak sadar diri. Nggak dalam kesadaran gitu. Nggak dalam kesempurnaan, koma misalnya. Meskipun kita sering mengimani kalau kita melayani orang yang koma, kita bisikin, ya organ tubuh pendengarannya masih dengar meskipun dia tidak bisa merespon. Itu kan iman kita, ya. Tapi pada faktanya kita nggak tahu orang yang koma itu ketika kita tuntun, oma, opa, kakek, nenek, dengar saya ya, terima Yesus ya, saya doa ya, ikutin ya Tuhan Yesus. Apakah benar si koma ini benar-benar mendengarkan itu dan bisa merespon dalam hatinya? Kalau iya dan dia merespon, dia selamat. Tapi kalau enggak kan gimana? Padahal dia belum sempat bertobat. Dan sebelum dia kena stroke yang parah itu, wah dia orang yang gila pesta, gila perempuan, gila minuman keras, narkobaan, bandar narkoba bahkan. Banyak membunuh banyak generasi. Jadi, kita kalau membaca Alkitab itu, ya, sekali lagi saya bilang harus dengan akal dan juga dengan imajinasi, dengan wawasan.
Ya, firman Tuhan katakan Tuhan memulihkan Israel, Tuhan memulihkan Yehuda. Tapi apakah dipulihkan semuanya? Kalau dipulihkan semuanya berarti yang kemarin mati tidak dalam Tuhan. Orang Israel kan, Bapak Ibu orang Yehuda kan tahu kan, kenapa akhirnya Tuhan hukum. Kemarin kita baca dalam Yesaya di pasal-pasal awal, atau di kitab Yeremia pasal-pasal terakhir, perempuan-perempuannya tuh sombongnya minta ampun, pakai baju yang mewah karena mereka berpikir bahwa nggak ada bangsa yang menaklukkan mereka. Akhirnya semua laki-lakinya dibunuh, ya. Sehingga kalau kita ingat tadarusan yang saya pimpin, saya lupa pasal berapa itu, 7 perempuan memperebutkan 1 laki-laki dan berkata, kamu nggak usah mikirin gimana kami hidup, kami punya uang. Karena memang mereka mewarisi dari suami dan laki-laki mereka yang mati. Cuma angkat kami dari aib ini, karena kami nggak punya keturunan. Maka mereka 7 perempuan ini memperebutkan 1 laki-laki. Begitu susahnya laki-laki zaman dulu. Di zaman peristiwa Yehuda ketika mengalami pembuangan dan penyerangan dari Babel. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, nggak semuanya. Ya. Dan mereka-mereka yang mati belum sempat bertobat, ya. Mati dalam kesombongan, orang Yehuda yang mati dalam kesombongan rohaninya, yang tetap beribadah kepada ilah lain. Apakah itu bagian atau mendapatkan keselamatan dari Tuhan untuk Israel? Tentu tidak. Ya kan Bapak Ibu begitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan dari tadarusan kita di Yesaya 12, bersyukur Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan ini. Maka segera bertobat. Karena kita nggak tahu kapan saatnya kita, kapan waktunya kita. Ya. Jangan menghidupi dan menikmati yang namanya dosa itu. Segera bertobat. Dan juga jangan malu sama dosa kita yang kita perbuat di masa lalu. Akui aja di hadapan Tuhan. Mungkin nanti ada konsekuensi yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Ya, misalnya saya melayani banyak orang yang dulunya narkobaan, ya ketika dia sudah bertobat ya ada penyakit gara-gara narkoba yang dia hidupi berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, badannya jadi rusak. Tapi kalau dia sudah bertobat, dia pasti selamat. Karena yang dibinasakan tuh hanya tubuh, daging, dan darah manusianya ini. Nanti di akhir zaman, kalau dia sudah bertobat, dia akan dapatkan tubuh yang baru. Dan dia akan hidup kekal dalam Yerusalem baru. Itu yang dikatakan Yesus, ya. Tubuhnya diserahkan kepada iblis, roh yang diselamatkan. Jadi, meskipun ada konsekuensi dari dosa di masa lalu, ya, tapi kita paling tidak sudah selamat. Daripada kita menikmati tubuh daging ini, tapi kita tidak bertobat. Sehebat-hebatnya saudara, kata Mazmur Musa, cuma menikmatinya 70-80 tahun. Sisanya adalah kebinasaan. Jadi jangan ditunda gitu. Saya kalau lihat orang Kristen, udah pensiun, udah masa tua, itu banyak yang ke gereja gitu. Bagus sih. Ya, tapi sedih aja kenapa harus ketika sudah pensiun gitu. Ya, saya masih ingat ya, di depan rumah ibu saya itu ada masjid. Masjid itu cukup besar. Dulu masjidnya nggak sebagus itu, nggak semegah itu. Masjid biasa, masjid komplek, dan kompleknya komplek tentara. Ya, andai kata ada persembahan gitu ya, persembahannya berapa? Karena saya tahu, karena sering disebutkan kalau saya dulu belum nikah kan setiap Jumatan itu uang uang amal jariah yang Bapak Ibu berikan di ibadah sholat Jumat minggu kemarin sejumlah 100.000 sekian. Saya bilang, oh cuma 100.000. Ya, bagaimana bisa bangun masjid dengan megah? Ya akhirnya tiba-tiba saya lihat, udah menikah nih saya sama istri, udah nggak tinggal lagi di rumah itu, tuh tiba-tiba dipugar gitu. Dapat informasi, ya saya sebutkan aja ya, tapi nggak mau nama gitu ya. Katanya ada pensiunan jenderal yang jadi donatur. Ya lucu aja gitu ya. Sebab saya tahu itu pensiunan jenderal itu sudah tinggal di komplek kami sebelum dia pensiun. Jadi ketika dia pensiun, dia sudah tinggal di komplek kami. Tapi dia tidak merenovasi masjid itu. Setelah dia pensiun,
dia baru merenovasi masjid dan jadi aktivis masjid lah, kurang lebih begitu. Ya saya miris saja ya, kenapa ketika dia masih aktif itu dia tidak lakukan itu? Kenapa pas mau pensiun? Ya saya positif aja, oh dia bertobat gitu dalam perspektif imannya dia ya. Dia bertobat, dia mau mendekatkan diri pada Tuhan dalam perspektif imannya dia ya. Caranya ya memberikan sebagian hartanya. Yang kita tidak tahu juga hartanya itu harta yang halal atau haram juga gitu ya. Tapi kenapa kita tuh selalu nunggu kalau udah tua gitu? Ketika masih sehat, ketika masih muda, kita nggak mau melayani Tuhan. Sebab saya bilang ya pensiunan jenderal ini ya dalam perspektif imannya dia lagi ya, puji Tuhan ya masih diberikan kesempatan. Sebab banyak orang juga nggak sampai waktu pensiun sudah mati. Iya nggak, saudara? Kematian sekarang itu mengerikan. Ya. Dulu mah kalau seingat saya kalau masih muda tuh kematiannya kalau nggak kecelakaan ya apalah gitu ya. Sekarang penyakit-penyakit ini aneh-aneh, apalagi kalau Bapak Ibu kemarin masih ingat peristiwa COVID yang mengerikan itu. Ada banyak orang yang masih muda, relatif jauh lebih muda dari saya, bahkan seorang atlet, yang seorang atlet itu, atlet catur pun pasti sehat. Kenapa? Karena harus ya ada treatment fisik supaya dia bisa fokus konsentrasi. Sebab nggak ada, Bapak Ibu cek aja, mana ada pecatur-pecatur dunia yang gendut gitu, yang berat badannya di atas 100, nggak ada. Ya, nggak ada. Mau perempuan, mau laki-laki, semuanya fit. Ya. Karena ya bermain catur itu bukan tenaga memang, tapi kan energi keluar juga. Dan untuk melatih strategi jalannya dan menganalisa itu kan butuh juga konsentrasi. Nah kalau orang nggak rajin olahraga, bagaimana bisa punya konsentrasi yang bagus? Yang saya mau katakan bahwa di zaman kemarin COVID parah-parahnya itu, banyak orang yang tampilan luarnya itu bagus, mungkin fisiknya juga bagus, tapi kalah dengan COVID dan mati muda. Ya. Ini kan mestinya menjadi gambaran dan pembelajaran kita bahwa memang umur manusia prerogatifnya Tuhan. Ya. Jadi dengan kebenaran ini, ya, dengan tadarusan Yesaya 12 ini, meskipun ya kita mengimani Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan pada akhirnya, pertanyaannya, kita menjadi bagian nggak dalam pengampunan di masa akhir itu? Siapa tahu kita mati sebelum masa akhir gitu maksud saya. Nah kalau sebelum masa akhir ya kita akan binasa. Maka jangan tunda pertobatanmu, segeralah bertobat. Dan ketika kau dengarkan tadarusan ini, mendapatkan sesuatu dari rema yang saya dapatkan dari pembacaan ini, segeralah bersyukur sama Tuhan. Kalau kau sudah bertobat, bersyukurlah juga. Kau sudah mengalami pertobatan ketika kau masih dalam keadaan yang bugar. Dan minta tolong sama Roh Kudus, supaya di masa kebugaranmu ini, belum sakit, belum tua, dan belum segala-gala yang membuat badan ini lemah, agar kebugaran dan kesehatan kita ini di sisa hidup ini bisa kita berikan untuk Tuhan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, panggilan dari Tuhan itu tidak melulu harus melayani di gereja, tidak harus juga jadi pendeta. Ya. Kalau kau memang tidak dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan di gereja, kalau kau tidak dipanggil Tuhan menjadi pendeta, pengkhotbah, ya ngapain memaksakan diri? Jadilah panggilan sesuai panggilan yang Tuhan berikan. Apakah itu? Macam-macam, ya. Guru, pegawai, guru, tenaga kesehatan, ya, pilot, ya. Apapun semua sebutin. Kalau itu memang panggilan Tuhan, disitulah kau melayani, maka lakukanlah tanggung jawab pekerjaanmu itu seperti untuk Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Gitu ya saudara ya. Dan terus hidup dalam pertobatan, dalam pelayananmu kepada Tuhan itu, sampai kapan? Sampai akhir kita masing-masing. Ya semoga tadarusan dari Yesaya pasal 12 ini mencerahkan semuanya, dan semua kita lewat pertolongan Roh Kudus bisa mengerti. Intinya yang saya mau katakan, jangan sia-siakan hidupmu untuk menghidupi yang akan membinasakan. Semoga paham. God bless you.
Ya, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan episode ini. Kami belajar banyak agar kami mampu, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok minggu ibadah bersama dengan The Way, ya. Ada kebenaran dan pesan Tuhan, masih dalam tema tentang gambar dan rupa Tuhan. Khotbah seri, saya sedang mengkhotbahkan seri, ya. Semoga dengan dengarkan materi khotbah saya tentang seri gambar dan rupa Tuhan ini, saudara akan bisa membawa tubuh manusiamu ini ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu besok. God bless you. Haleluya.